kesan pertama kali masuk di Penaber. Pertama kali masuk ke Penaber itu kesannya seperti apa, Bu? Beda aja, seperti yang saya ngadep gitu, ini saya hadapi, oh ini durung ya, terus saya, oh ya beda ya, bawean dengan yang lain. Saya ngomong bawean waktu itu, ini bawean banget gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, kanca-kanca Penaber TV. Selamat datang di channel kami, channel Penaber. Nah, segmen kita kali ini yaitu segmen podcast, yang mana dalam podcast ini kita akan membahas tentang dunia jurnalis dan juga nanti akan pengembangannya kemana-mana ya, bisa kemana-mana, ke YouTube dan lain sebagainya. Nah, narasumber kali ini yang kita hadirkan, beliau adalah mantan jurnalis dan juga mantan wartawan yang saat ini beliau sekarang menjadi profesinya sebagai penulis. Nah, sebelum kita melangkah ke pertanyaan-pertanyaan selanjutnya, ada baiknya kita mengenal dulu nih kurikulum vitae-nya. Silakan Kak Didi Cahya. Makasih Mbak Suci, ya namaku Didi Cahya. Yang aku mengawali dunia jurnalistik itu karena dulu waktu SMP kelas 3 itu pernah menulis di media nasional, majalah Gadis, dan dimuat kelas 3 SMP. Sampai akhirnya waktu aku lulus SMA itu aku bingung nih mau kuliah apa. Aku pokoknya mau kuliah yang nggak hafalan dan nggak hitung-hitungan. Jadi ibuku langsung gini, udah deh kamu masuk komunikasi aja. Dan aku nurut gitu, walaupun aku nggak tahu komunikasi itu kuliah apa, lulusnya jadi apa, aku nggak tahu. Ternyata ibuku waktu itu melihat karena aku ada kemampuan untuk menulis. Jadi biar deh anak ini masuk komunikasi aja, biar nanti jadi wartawan kayak apa kayak gitu. Pokoknya yang di bidang komunikasi. Dan ternyata alhamdulillah lulus itu tidak langsung jadi jurnalis, tapi jadi dosen dulu untuk ilmu komunikasi. Setelah itu saya menjadi Dosen di mana itu, Bu? UNESA, Universitas Negeri Surabaya, sempat di situ. Lalu saya sambil saya jadi dosen tuh saya juga jadi wartawan media apapun lah, belum media besar tuh. Sampai akhirnya saya keterima di Harian Jawa Pos. Dari Harian Jawa Pos, minat saya, passion saya itu kan adalah media elektronik, terutama radio. Dari situ saya nyebrang ke radio dan radio berita juga, waktu itu Sonora yang grupnya Kompas waktu itu. Di situ sempat saya belajar jurnalistik radio. Jadi ada, jadi kalau biasanya menulis sesuatu untuk dibaca, sekarang menulis untuk telinga, untuk didengarkan, menulis untuk telinga gitu kan. Jadi ada perbedaan, tapi itu memperkaya kemampuan jurnalistik saya. Baru setelah itu saya pindah ke radio lifestyle gaya hidup Delta FM. Semua itu jaringan Jakarta ya. Nah dari situ saya belajar lagi bagaimana mengisi konten gaya hidup. Jadi berita atau feature tapi lebih populer, belajar lagi. Baru setelah itu saya sempat di Trijaya, sampai terakhir saya menjadi host atau announcer talk show di Radio Smart FM. Itu juga kemampuan jurnalistik itu diperlukan terutama saat kita menggali data atau mencari informasi dari narasumber. Jadi terakhir saya sebagai jurnalis radio. Tapi kalau untuk nulis-menulis sampai sekarang masih sebagai penulis lepas. Oh, terakhir itu sekarang kan sudah pensiun dari dunia jurnalis, Bu. Itu kira-kira ketika Ibu di usia berapa itu? Waduh, jadi ketahuan dong usia saya. Nggak apa-apa. Sebenarnya kalau dibandingkan dengan teman-teman yang sekarang masih aktif di dunia jurnalistik, saya itu termasuk pensiun dini. Karena saya berhenti itu ini 2023, 4 tahun yang lalu. Jadi ya di usia 45 gitu saya berhenti. Sementara teman-teman saya ada yang masih 50 sekian sampai ke 60 tuh karena passion dan memang dia kerja di situ masih jurnalistik. Oh, kembali ke pertanyaan belakang tadi ya, Bu. Berarti dulu pas Ibu pertama mau masuk jurnalis itu support sistemnya tuh siapa, Bu? Ibu. Oh, Ibu. Dari kuliah yang beliau menyarankan saya masuk komunikasi sampai waktu saya jadi wartawan. Jadi
Ayah saya itu tipe ayah yang kepingin anaknya tuh kerja kantoran, pakai pantofel, pakai blazer, keren gitu ya, wangi, Rapi. cantik gitu ya. Ntar waktunya pulang kerja, pulang, mandi gitu kan. Sementara wartawan kan enggak. Jadi pernah gitu saya ngejar, saya masih kuliah itu, tapi saya lagi biasa lah nulis-nulis lepas gitu, ngejar narasumber yang kalau itu ditinggal sebentar aja bisa kehilangan momen kan. Nggih. Jadi saya nggak pulang, maksudnya dari siang ke sore itu saya tidak pulang. Ayah saya marah ke ibu saya bilang, anak perempuan waktunya pulang mandi bukannya bersih-bersih atau apa, kan bisa dia pulang dulu nanti dia kerja lagi. Hah? Gitu. Nggak sesimpel itu, Pak. Tidak sesimpel itu jadi wartawan gitu. Nah, ibu saya yang meredam itu semua kan. Jadi ibu saya memberi pengertian ke ayah saya, yang support saya, ya udahlah, ayah nggak usah dilawan, tapi kamu juga jangan berhenti gitu kan. Seandainya waktu itu berantem ya bisa gondok, bisa ngambek gitu kan. Tapi ibu yang menyemangati terus. Oh, tuh. Berarti ibunya itu mendukung karena sudah melihat bakat. Betul. Bakat itu berarti otodidak ya, Bu? Bakat menulisnya itu. Bisa jadi gitu. Jadi kalau misalnya dulu pelajaran bahasa Indonesia mengarang gitu kan, Mengarang. yang habis liburan gitu, liburannya ngapain gitu, yang orang-orang pada ke rumah kakek nenek, aku udah nggak punya kakek nenek, jadi kan aku mengarang bebas gitu kan, yang benar-benar fiktif itu. Tapi guru-guru bahasa, guru-guru seni itu melihat ada bakat di situ, ya ditambah lagi. Aku mungkin orang yang kalau misalnya curhat atau kesel sama orang itu aku lebih banyak nulis surat, nulis apa gitu. Nah, sebenarnya itu hal yang seperti mungkin sepele, tapi itu ternyata yang membuat aku Menjadi terbiasa. terbiasa menulis sesuai dengan perasaan yang aku rasakan dan aku ingin orang itu merasakan perasaanku itu. Nah, gitu. Nah, selesai nih, Bu. Kita akan melebar ke YouTube. Nah, pertanyaan selanjutnya, Bu. Kira-kira ada perbedaan yang signifikan nggak antara Ibu kan di jurnalis, wartawan, antara konten kreator yang di YouTube sama di wartawan atau jurnalis tuh, Bu? Iya, prinsip kerjanya hampir sama sebagai jurnalis, yaitu bekerja menggali data untuk jadi berita. Prinsip kerjanya sama. Tapi ada perbedaan yang signifikan. Di saat saya terikat sebagai media, institusi pers gitu ya, itu saya ada tanggung jawab moral yang Harus dijaga. benar. Sebenarnya tanggung jawab moral siapapun, konten kreator pun punya tanggung jawab moral. Tapi untuk institusi pers itu saya juga bertanggung jawab terhadap institusi saya. Saya salah tulis bisa aja saya langsung cut gitu kan. Yang enggak, ini benar-benar strict. Jadi benar-benar kita harus menyuarakan, menginformasikan kebenaran. Apa yang ada di lapangan tidak boleh direkayasa, tidak boleh dicampuri opini gitu ya. Termasuk menulis artikel itu kan opini kita bisa masuk gitu ya. Tapi memang artikel kita kalau salah apalah itu kita sebagai penulis bisa kena nih. Institusi akan memberi sanksi kepada kita. Sementara yang saya rasakan sebagai konten kreator di YouTube. Nah, ini menariknya saya bukan YouTuber personal yang saya punya akun YouTube gitu ya. Tapi saya sering bekerja sama dengan tim konten kreator YouTube. Itu yang kadang-kadang seperti ini. Ini kadang-kadang ada sedikit gesekan, bukan gesekan yang ini, cuman kayak ada batin saya tuh yang berseberangan gitu. Di satu sisi saya udah terbiasa untuk menyampaikan kebenaran. Di sisi lain di YouTube itu kalau tidak sensasional itu nggak dilirik orang. Nggak trending. Betul, nggak trending kan? Nggak trending langsung gitu. Nah, dan itu sanksi hukumnya itu kan akhirnya kepada si owner, si pemilik akun itu gitu. Habis itu dihukum udah kelar. Beda sama kalau kita yang dipecat lah, yang diapalah gitu kan. Nah, itu saya merasa di YouTube itu kami sebagai konten kreator memang sangat bebas berkreasi. Makanya banyak kan konten-konten YouTube yang berseberangan, yang tidak beradab, yang akhlakless kata anak-anak itu. Ya gimana? Memang mereka bisa berbuat apa saja, bisa menyuarakan apa saja gitu. Nah, itu yang membedakan saya dengan media konvensional. Jadi, tapi bukan berarti semua YouTubers atau konten kreator itu tidak bertanggung jawab, tidak bermanfaat. Banyak banget konten kreator itu yang memang kontennya bertanggung jawab dan edukasinya bagus. Berarti kalau di
jurnalis itu lebih resmi ya Bu istilahnya Ibu. Resmi dan tanggung jawabnya jelas. Jelas, ada Gitu. surat-suratnya juga ya Bu. Betul gitu. Seperti ya ibaratnya kita ada komitmen dengan profesi kita. Kalau konten kreator pokoknya kan tujuan kita trending. Trending. Tujuan kita klikersnya banyak. Lebih santai Viewersnya juga banyak. ya Bu. Betul. Iya, oke. Sudah jelas ya teman-teman. Untuk pertanyaan terakhir nih, pertanyaan terakhir. Ini yang paling kami tunggu-tunggu Bu. Kesan pertama kali masuk di Penaber. Pertama kali masuk ke Penaber itu kesannya seperti apa Bu? Oke. Perjalanan dari pelabuhan sampai sebelum sampai ke Penaber itu diberitahu ini nanti kita ke pondok pesantren nih gitu. Yang mobil masuk nih gitu. Saya lihat ini bangunannya bukan pandangan saya nih pondok pesantren gedung banyak gitu. Yang menggambarkan bahwa itu pesantren waktu itu memang banyak santri yang lagi, saya nggak tahu itu karena Sabtu yang tak istirahatnya punya apa atau ya berarti ini beneran nih pesantren nih gitu ya. Terus saya ke lapangan banyak durung-durung, terus di situ juga ada persiapan untuk batik itu ya, batik ini. Saya merasa sesuatu yang berbeda gitu loh. Durung itu nggak yang apa ya beda aja seperti yang saya ngadep gitu, ini saya hadapi oh ini durung ya, terus saya oh ya beda ya bawean dengan yang lain. Saya ngomong bawean waktu itu, ini bawean banget gitu. Sampai akhirnya saya masuk ke bagian-bagian lain gitu, ya memang sih sekolahnya ruangan ya ruangan, tapi apa ya Terbuat dari anyaman bambu. perpustakaannya segalanya itu estetik yang saya nyaman. Saya udah dibisikin ya sama teman-teman, hati-hati loh bawean itu panas gitu kan. Panas. Bawean itu panas. Tapi saya masuk sini sejuk gitu ya. Karena memang iya kan bangunnya kan bukan yang tembok yang membatasi kita, banyak angin masuk, banyak yang hijau gitu. Alam, sekolahnya alam. Betul. Iya, jadi saya ngerasa ya homey gitu kan. Ya, ramah lingkungan. Ramah lingkungan, Ya, betul. berarti kesimpulannya Ibu, Penaber itu bawean banget. Bawean banget. Ya, mungkin itu teman-teman. Makanya kalau mau cari wisata-wisata budaya juga di bawean. Juga di Penaber. Nah itu tadi saya bilang juga Penaber ini kalau misalnya kan punya Penaber TV nih dan saya ada di situ nih salah satu segmen nih, ini bisa dikembangkan lagi, makanya Penaber itu kan sudah warnanya bawean banget. Kalau kita fokus ke konten-konten itu tidak semata-mata tentang Penaber, tapi tentang edukasi, tentang jalan-jalan, tentang kuliner, tentang segala macam. Bisa jadi saat orang mencari informasi tentang bawean, masuknya ke Penaber. Ya, itu kedepannya itu keren itu Penaber. Amin. Terima kasih Bu. Sama-sama. Terima kasih atas waktunya Bu. Mohon maaf apabila banyak salah. Baik teman-teman. Ini adalah pertanyaan terakhir, jadi kami pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.